اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang saya muliakan Bapak AKBP Bapak Puji, sahabat saya yang saya bukan baru kenal tapi sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin saya pertama kali ke Purwokerto ini tinggal juga di tempat beliau ketika diajak oleh guru beliau, seorang ahli hadis, seorang wali besar Samahatul Ustaz Al-Habib Muhammad Ibn Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Huli, mana beliau sedang khulwah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang saya muliakan Bapak Kapolres Cilacap yang saya baru kenal dengan beliau, tetapi Masya Allah sudah ada di hati saya, yaitu Bapak Joko Julianto. Insya Allah Pak Puji dan Pak Joko ini bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW kelak yaumil qiyamah. Semuanya juga tidak saya lupakan, saya baru dengar namanya, orangnya juga belum tahu. Gus Adro, mana orangnya? Sehat Gus? Para saudara-saudara saya semua yang hadir di sini, ataqallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Di saat hujan turun, doa tidak ditolak. Doa waktu seperti ini diijabah. Kita minta kepada Allah agar kita berada di hati suci Nabi Muhammad, karena kita semua dirindukan oleh Nabi. Saya mendengar satu hadis yang saya terima dari guru saya Samahatul Ustaz Al-Habib Muhammad Ibn Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Huli, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata alqa ikhwani, kapan saya dapat bertemu dengan saudara-saudara saya, para sahabat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara-saudara paduka? Dijawab oleh Nabi Muhammad, la bal antum ashabi, tidak, kamu adalah sahabatku. Walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'di wa lam yarawni, saudara-saudara saya adalah mereka yang beriman kepada saya, wa lam yarawni, tetapi mereka tidak dapat berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan kita masuk di hadis ini ya, dirindukan oleh Nabi meskipun tidak berjumpa dengan beliau. Gunanya tour travel Cahaya Makkah, Cahaya Madinah, Makkah, Indonesia ini, kita sama-sama ingin berziarah ke Rasul. Tujuannya agar dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dapat menyentuh pusara suci Rasul. Bagaimana jejak-jejak yang dulu pernah
dipinjakkan oleh kaki suci Hadratul Rasul Maulana Muhammad. Terus saya berziarah ke Baqi. Itu di Baqi ada 10.000 sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di situ. Bukan main-main ke Madinatul Munawwarah. Jangan dianggap kita masuk kota-kota biasa. Kalau Anda ingin tahu di mana triliunan malaikatul kiram, para malaikat yang jumlahnya tidak diketahui kecuali Allah, di mana mereka tiap hari mondar-mandir adalah di kota suci Madinatul Munawwarah. Kenapa? Fihi jasadu Rasulullah, ada jasad suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyiduna Isa bin Maryam, Sayyiduna Isa bin Maryam itu salah satu ashabul Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, bertemu dengan Sayyiduna Isa bin Maryam. Nah, Sayyiduna Isa bin Maryam tidak pernah mendapatkan maqam senikmat, selesai kecuali ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan ketika nanti Sayyiduna Isa bin Maryam, beliau turun ke bumi, bukan kota mana-mana dituju, tetapi beliau akan menuju kota suci Madinatul Munawwarah. Beliau akan belajar dengan Nabi Muhammad di depan pusara suci Nabi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sayyiduna Isa bin Maryam menjadi murid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita satu ini memang beda. Mau didekatkan dengan Sayyidina Daud, suaranya lebih merdu daripada Sayyidina Daud. Didampingkan dengan Sayyidina Abbas Al-Khidir, ilmunya di atas Sayyidina Khidir. Tak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa. Kata As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan seandainya akal manusia pertama sampai akal manusia terakhir ditaruh di satu tempat, dan akal suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat sebelahnya, ketika ditimbang akan jauh lebih cepat, lebih berat akal suci Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia pertama sampai manusia terakhir. Nihayatul awliya bidayatul anbiya, nihayatul anbiya bidayatul sayyiduna wa maulana Muhammad. Mentok-mentoknya ilmu para wali, baru permulaan ilmu Nabi Musa, baru permulaan ilmu Nabi Ibrahim Al-Khalil, baru permulaan ilmu Sayyiduna Adam. Nihayatul anbiya bidayatu Sayyiduna wa maulana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mentok-mentoknya ilmu para nabi, baru permulaan ilmu Nabi Muhammad. Dan ini jasadnya di Madinah loh. Gak main-main orang masuk Madinatul Munawwarah ini, gak main-main, bukan sembarangan. Makanya Ba'dul Aulia itu di kitab Tadhkirun Nas ada satu wali Allah, ketika perutnya mulus ingin buang hajat, nggak berani di Madinah. Jadi ditaruh di bajunya, dibuka, ditaruh di bajunya. Ketika malam hari, ketika esok hari dilihat, apa yang terjadi? Kotoran tadi berubah menjadi emas yang menyala karena hormat taklim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main Madinatul Munawwarah. Karena kita kunjungi Nabi Muhammad loh, Nabi loh, satu-satunya manusia ketika di alam dunia beliau berdoa kepada Allah, wa hammi li ajli
ummati. Kalau aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan susah, yang aku pikirkan umatku. Bahkan ketika beliau akan mengalami sakaratul maut, ketika Sayyidina Israil datang kepada Nabi, Sayyidina Israil mengatakan, innallaha ya'murni an uti'a kulla amrin, fa in amartani bi qabdi ruhik qabadtu, wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Allah. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, aina Jibril? Di mana Jibril? Saat itu Sayyidina Jibril datang kepada Nabi menyampaikan pesan dari Allah, innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam, Allah rindu ingin jumpa denganmu. Tetap lagi-lagi Nabi Muhammad tidak lupa dengan umat beliau. Kita yang sering lupa dengan Nabi, yang sering menyakitkan hati Nabi, yang sering meninggalkan sunnah Nabi, Nabi Muhammad tetap mengatakan, man li ummati min ba'di ya Jibril. Bagaimana keadaan umatku nanti setelah wafatku wahai Jibril? Kembali Sayyidina Jibril menyampaikan pesan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda kepada kekasihnya Nabi Muhammad, Bashir habibi Muhammadan anni la akhduluhu fi ummati abada. Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Bahkan surga diharamkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka beliau di Madinah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Sayyidina Israil akan mencabut roh suci Nabi Muhammad, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan satu roh lebih mulia daripada roh suci Nabi Muhammad. Ketika perkumpulan seluruh para arwah 124.000 para nabi, arwah 124.000 ashabur rasul, arwah 124.000 aulia. Jumlah aulia di setiap zaman itu 124.000 wali. Arwah muslimin, arwah muslimat, ketika ditanya oleh Habratullah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta? Roh suci Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sering kita dengar, ketika para wali dicabut nyawanya, mereka mengalami kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa Nabi Muhammad ini? Ketika beliau dicabut roh suci beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa. Ini yang sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Doa Rasulullah ketika beliau mengalami sakaratul maut. Kalau Anda ingin menantang Hadratullah, berani meninggalkan sholat subuh, berani meninggalkan sholat 5 waktu, membuat Nabi Muhammad SAW menangis di kuburnya. Tolong Anda ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, kata Nabi, ringankan buat umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak akan Anda temukan seperti beliau. Tidak ada.
sampai kapanpun tak bakal nemu. Presiden pertama kali Bung Karno, beliau ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad yang pertama kali di Istana Negara, beliau katakan, pemimpin negara sana orang besar, pemimpin negara sana orang besar, pemimpin negara sana orang besar, tetapi yang terbesar adalah Muhammad. Ini keluar dari pidato presiden pertama kali di Indonesia, Bung Karno, saudara-saudara. Bahkan ketika beliau dipersilahkan untuk masuk ke makam suci Nabi Muhammad, beliau dibukakan pintu untuk bisa masuk sampai makam suci Nabi. Beliau tersungkur, beliau menangis terseduh-seduh. Tidak pantas saya masuk di makam suci Nabi Muhammad karena saya masih banyak dosa, kata Bung Karno. Padahal itu sulit, sekarang orang masuk sangat sulit sekali. Itu di zaman dulu dipersilahkan Bung Karno. Seperti itu kecintaan beliau kepada Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa. Travel ke Hayat Madinah, Makkah, Indonesia ini, ya, kita semua ibadah kepada Hadratullah, ingin dekat dengan Nabi, ingin diridhoi Nabi, karena kita semua ini pasti mati, mau tidak mau. Umur kita tambah hari tambah bertambah, tambah hari tambah dekat dengan kubur, tambah hari tambah dekat dengan Israel. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati baina sittin was sab'in. Masa panen umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalla ma yablughu 80. Sedikit umur umatku yang sampai 80 tahun. Allahumma arham abna'a sab'in, Allahumma arham abna'a 80. Wahai Tuhan, berikan rahmat kalau ada umur umatku sampai 70 tahun. Berikan rahmat kalau ada umur umatku sampai 80 tahun. Itu Sayyiduna Usmanu Rasulullah. Beliau itu kalau sudah mengenang kematian nangis terseduh-seduh, menangis. Apa jawaban beliau ketika ditanya? Kata Sayyiduna Utsman, sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min lahu asyad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali dia berhadapan dengan mungkar dan nakir. Dia bisa menjawab, kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat.